kita akan memulai ibadah perdana daripada GBI House of Grace Green Hill di Citraland Utara. Amin. Setelah melewati satu perjalanan panjang 15-16 tahun mulai dari kita di PTC, terus pindah karena satu hal yang tidak bisa kita hindari, pergi ke Spasio selama 5-6 tahun, ternyata juga harus pindah karena kita tidak memiliki tempat itu. Dan saya tidak pernah terpikir bahwa Tuhan bisa bawa kita ke satu daerah di Citraland Utara yang mungkin banyak dari kita yang belum pernah sampai ke daerah Northwest, sampai ke Bukit Palma, tapi ternyata Tuhan bisa bawa sampai ke tempat ini. Itu satu perjalanan yang luar biasa. Mari kita buka dalam ayat dari Nehemia. Satu firman Tuhan yang luar biasa yang saya dapatkan bagaimana Nehemia diutus Tuhan untuk membangun Yerusalem di tempat yang merupakan tempat reruntuhan. Tuhan bawa Nehemia ke sana. Di Nehemia 7 ayat 1 dikatakan, setelah tembok selesai dibangun, aku, Nehemia, memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Perjalanan panjang dari Nehemia pada waktu dia membangun tempat itu, kira-kira kalau saya lihat di bulan Israel dikatakan dia mulai meresmikan tempat itu pada bulan Elul. Kira-kira 52 hari dia membangun tembok Yerusalem itu. Perjalanannya mulai daripada dia diberitahu oleh teman-teman keluarganya bahwa di Yerusalem banyak penindasan, itu kira-kira 10 bulan sebelum bulan Elul. Perjalanan panjang si Nehemia pada waktu dia membangun yang 52 hari. Bangunan itu selesai dalam 52 hari. Tetapi persiapan dia untuk membangun itu ternyata berbulan-bulan. Perjalanan panjang kita untuk membangun tempat ini juga cukup lama. Bertahun-tahun kita merindukan ada satu tempat. Tapi ada banyak hal yang kita hadapi. Kita berdoa bertahun-tahun sampai pada hari ini. Membangunnya itu mungkin tidak sampai 1 tahun ya Bu ya. Tidak pakai 1 tahun termasuk izin-izinnya. Tetapi sebelum itu kita masang pondasi doa kita bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Dan hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita yang pertama. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita bersama-sama menyerahkan ibadah kita. Hari ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Amin. Karena hari yang kudus yang Kau berikan pada kami untuk kami boleh beribadah. Amin. Kami bersyukur bahwa Engkau berikan pada kami bangunan gereja ini untuk kami boleh bersama-sama dengan hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di daerah ini untuk merayakan harimu, hari yang kudus di mana kami boleh menyembah, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk masuk dalam pintu gerbang-Mu dengan satu pujian bahwa Engkaulah Allah kami, bahwa Engkaulah Bapa kami, bahwa Engkau yang layak dipuji di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Lihat tangan-tangan yang terangkat buat Tuhan pagi ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami bawa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
bawa syukur kita pagi ini. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Segenap umat-Mu Tuhan pagi ini mengucap syukur. Betapa kami punya Allah yang baik. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersama-sama nyanyikan pujian dari awal. Bapak Ibu katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hati, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya, selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kembali sama-sama berkata, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu mempesona selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga selalu dan selalu.
Di tempat ini hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Di tempat ini hanya Yesus yang diagungkan. Di tempat ini segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. I saw the Lord seated on His throne. He was clothed in glory, exalted high. And the train of His robe filled this temple, and the angels circle around Him, and they cry. Was glory, glory, exalted high, exalted high, and the train of His robe filled this temple, and the angels circle around Him. They cry, holy, oh so. Amen. You are holy, Lord of all. They cry, you are. Oh. Mari bagi
berdiri bersama-sama kekasih Tuhan, gereja Tuhan. Amin. Holy you are, Holy Lord of all. Take why you are holy, say hallelujah. You are holy Lord of all. Take why you are holy, holy. You are holy Lord of all. Nyanyi dan bersoraklah semua. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Semua ku bersuka atas perbuatan selamanya, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Boleh sambil tepuk tangan bagi anak kita, Holy Tuhan. Nyanyi bersorak dan bersoraklah. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka, amin. Saudara-saudara, angkat tangan saudara, come on. Si Engkau Tuhan, tiada janji, tiada janji, tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi, tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus telah selamanya. Sorak-sorai bagi Dia. Mari sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita masuk ke gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Sebab kasih Tuhan, sebab Tuhan baik. Dan kasih-Nya bagi kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian. Yes. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Haleluya. Pujian tiuplah sangkakala, Come on. musik dan tarian. Hey. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian.
Tuhan baik. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama tepuk tangan. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Engkau baik. Mari semua jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Berapa banyak saat ini rindu merayakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Berikan tos kanan kiri saudara, katakan Yesus baik buatmu. Come on church. Go. Yeah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Everybody say. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Lagi. Hey. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku bersorak, Katakan Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, melompat lagi, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan baik di dalam Katakan, hidupku, saudaraku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah suka. sama-sama haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya, ku bersorak, Siap-siap. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suara,
Sama-sama kita katakan kebesaran Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagi. Amin. Siap-siap yang mau melompat buat Tuhan kita yang dahsyat. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka melompat, Yesus kau di dalamku, ku rayakan. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Yesus kita luar biasa. Yesus kita dahsyat. Yesus Tuhan yang layak dipuji, dimuliakan. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Bukan kuat gagah kita. Kalau kita ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan beracara buat kita. Tuhan bekerja di dalam kita. Mari kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Boleh satu kali lagi kita berikan tepuk tangan yang manis buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu. Kesetiaan-Mu tak meninggalkanku, dan kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu, tidak pernah meninggalkan kita, dan kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang beracara, Yesusku mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatan, hanya Roh-Mu Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Engkau yang beracara, Yesusku mau mengikuti. Katakan bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja. Mari lebih tinggi lagi buat Tuhan kita. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Engkau Tuhan yang beracara, Yesusku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, katakan saudaraku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu
bekerja. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama kita sembah. Bukan hebat, bukan kekuatan kami, hanya Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus ku mau mengikutimu, bukan hebat dan kekuatanku, hanya syafa, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja. Boleh sama-sama sekali lagi angkat kedua tangan saudara. Engkau Tuhan yang beracara, Tuhan baik, Yesus ku mau Engkau terlalu baik, mengikutimu, Engkau selalu datang bukan hebat tepat pada waktunya. kekuatanku, Terima kasih Yesus. hanya Roh-Mu Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, Segala pujian, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari katakan Tuhan luar biasa. Katakan Yesus luar biasa. Mari kita dampiri, kita datang pada Tuhan. Keyboard terus main. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selalu datang tepat pada waktunya. Thank you ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat yang baru. Syangka Pataka. Thank you. Kalau bukan karena Tuhan, mana bisa kami melakukannya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Raja yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami merasakan Raja di atas segala raja itu. Ada di gedung ini. Kami melihat kesembuhan sedang terjadi. Kami melihat pemulihan demi pemulihan dalam keuangan keluarga. Pekerjaan, bisnis sedang terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Pakai hamba yang tidak bisa apa-apa ini untuk Tuhan. Boleh pakai bekerja. Sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pagi hari ini. Hal yang paling luar biasa ketika dalam ibadah kami berjumpa dengan Yesus. Biar Engkau tetap ada
di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. In Jesus wonderful name we pray. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap diberkati katakan bersama saya, amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Yesus pernah berkata bahwa kepada Petrus, I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Saudara, saya ingin berbagi kenapa Tuhan mendirikan gerejanya di tempat ini, saudara. Tepat pada 17 Agustus 2023, sebelumnya kami, saudara, mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, saudara, kami harus keluar dari sebuah gedung yang saudara kenal di barat. Dan alasan tertentu meskipun kontraknya belum selesai, saya dan 2 gereja teman saya harus keluar dari tempat itu. And then kami terdampar di Spasio. Ya, 5 tahun kami di sana dan kontrak terakhir tidak bisa diperpanjang. Tepat pada tanggal 17 Agustus 2023. Ini masih satu jalur, jalan di tempat kita ini. Saya lihat di situ saudara ada sebuah tanah dan kemudian tanggal 23. Saya mengajak para pemimpin untuk melihat saudara. Dan kami putuskan oke, kita akan beli dengan uang seadanya bulan September. Kami beli 3 kapling tempat ini saudara. Ya, dan seperti langit runtuh dalam hidup saya, Pak Yawan, Pak Gembala, kita keluar dari sebuah pertemuan di sebuah tempat pemerintah. Dan ada 50 orang saudara. Tidak ada satu RT pun yang menerima kami di tempat ini. So, kami keluar seperti domba yang keluh. Ya. Dan saya tidak bisa buat apa-apa, saudara. Saya tidak punya koneksi. Saya tidak punya kekuatan untuk mengadakannya. Tapi kemudian Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Bisa beri tepuk tangan sekali lagi. Segala sesuatu diubahkan begitu cepat. Orang-orang yang berkata, ya sambil agak teriak saudara di pertemuan ini. Di pertemuan itu lalu dia bilang, sudah dijadikan pasar aja. Saya bilang dalam hati, ini pasar, tanahnya belum lunas, dicicil jadi pasar. Ini pasar termahal di Surabaya. Ya, tapi saya diam saudara. Dan apa yang terjadi, semua orang yang tadinya menolak, menjadi seperti keluarga buat saya. Kami sering ngopi bareng, kami sering karaoke bareng. Saya cuma mau berkata gini, kalau bukan tangan Tuhan, tangan siapa? Kalau bukan tangan Tuhan, tangan manusia tidak bisa membuatnya. Dan saudara-saudara, 19 bulan kemudian, hari ini kita ada di sini. Bisa sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya bahwa alam maut tidak bisa menguasainya. Ada amin saudara. Saudara pernah mengalami hal yang mengerikan dalam hidup ini? Ada teman saya bangkrut bisnisnya saudara. Dan dia bilang itu hari yang mengerikan buat dia. Tapi hari ini dia baik-baik. Dia diberkati malah lebih kaya dari sebelumnya. Ada seorang pria datang pada saya. Saya ketika mendengar sudah puluhan tahun saya menikah. Ternyata istri saya dulu pernah menikah Pak Yusuf. Seperti hari itu langit runtuh. Ya, dan tulang saya dia berkata sudah seperti lunglai semua. Tapi hari ini dia tetap seger saudara. Masih hidup tambah kelihatan muda.
Saya pernah mengalami hal yang paling mengerikan dalam hidup saya. Ini saudara, suasana di tempat itu, ya, ada 50 orang saudara di sana. Saya pernah mengalami hal yang mengerikan dalam hidup saya. Next. Ini akan jadi judul khotbah saya, The Great Chasm, jurang yang tak terseberangi. Saya masih kerja di PT Wings Surya, sampai hari ini saya aktif ya, sudah 42 tahun. Saya bekerja selama 42 tahun itu di research development di lab, jadi mungkin produk kami sudah ada di rumah saudara. Rupanya produk saya sudah mengenal semua saudara lebih dulu dari saya ya, saudara. Satu kali saya pergi masuk ke lab saya, tiba-tiba teman saya bawa forklift. Itu 2 susun. Saudara tahu kalau di pabrik itu forklift harus nyala. Honda, ya. Klaksonnya harus tweet bunyi terus. Tapi itu nggak ada klakson. Dan sebetulnya kalau dia membawa 2 susun begini, mestinya dia jalan mundur supaya dia bisa melihat. Tapi kali itu dia sepertinya hafal pabrik itu, saudara. Dan tiba-tiba dalam hitungan sepersekian detik, saya jatuh, saudara. Dan kemudian kaki saya masuk di bawah palet ini. Tiba-tiba kaki saya kesleo, saudara. Dan itu kalau saya tarik, saya panik. Itu drum di atas itu satu kira-kira hampir 200 kilo. Jadi di bawah itu 800 dan di atas itu 800 kilo. Dan mata saya melihat drum itu sudah goyang ke arah saya. Kalau saudara perhatikan itu jalannya agak turun, saudara. Dan hari itu saya bilang, itu hari mengerikan karena sebentar lagi saya pulang ke rumah Bapak. Saya tidak berani tarik, saya cuma bilang, Yesus. Dan tiba-tiba saya melihat drum yang mau jatuh ke bawah. Tiba-tiba balik ke tempat. Dan saya ada sampai hari ini. Saya kira itu adalah hari mengerikan buat saya. Tapi izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Hari yang mengerikan itu ternyata bukan itu. Hari yang mengerikan ketika manusia terpisah dengan penciptanya di dalam kekekalan. Ada alam maut, saudara, yang luar biasa. Yang tidak terseberangi. Mari kita baca kisah itu dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 16. Saya ingin bacakan buat saudara. Ayat 19 mulai. Ada seorang kaya yang selalu berjubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan bor. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat borotnya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga apa saudara? Oh, ternyata orang kaya juga bisa mati, saudara. Lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas. Rupanya alam maut itu ada di bawah, saudara. Dan surga tempat kita itu ada di atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Betapa menderita orang di dalam alam maut neraka. Dia bisa melihat kita bersukacita di dalam surga. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26 kita membaca sama-sama saudara. 2, 3. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau
terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah yang menyebabkan orang kaya ini masuk di dalam neraka yang kekal? Saudara, di mana ada jurang yang tidak pernah bisa diseberangi. Orang India suka supaya dia tambah suci, ya, menyiksa tubuhnya tidur di atas paku, saudara. Tapi kesuciannya tidak cukup memenuhi standar kesucian Allah. Tidak peduli saudara sebaik apa, saudara seorang dermawan yang seperti gunung baiknya, tidak mungkin kita bisa menyeberangi tempat ini, saudara. Menurut saya kesalahannya bukan karena dia kaya. Karena ada banyak orang kaya di hadapan saya ini yang masuk surga. Sedikit, saudara. Semua orang kaya di sini masuk surga. Kalau gitu apa Pak Yusuf? Atau mungkin karena ada pengemis dia tidak kasih makan? No. Ada ayat yang akan kita lihat di pasal yang sama di ayat 31. Saya loncat ke ayat 31. Kata Abraham kepada orang kaya ini, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi ini penyebabnya, yaitu apa? Mereka menolak kesaksian Musa dan para nabi. Kesaksian Musa dan para nabi itu bicara tentang apa, saudara? Tentang penolakan terhadap Allah dan firman-Nya. Ada orang yang begitu keras hatinya, ya, tidak mau bertobat dari dosanya. Saudara-saudara, hatinya jadi keras. Dia menolak kebenaran. Sebagai orang percaya, kalau kita jatuh dalam dosa, kita sedih. Kita kepingin bertobat. Kita kepingin berbalik kepada Tuhan. Tapi ada orang-orang yang sengaja, bahkan senang, bahkan menikmati dosanya. Saudara-saudara, belasan tahun yang lalu saya datang kepada Bapak, lalu dia bilang begini, sudah Pak Yusuf, sudah, jangan cerita tentang surga. Lalu dia bilang, Bapak tahu nggak, surga dan neraka itu cuma ilusi Pak. Tuhan itu udah ada. Manusia adalah Tuhan atas dirinya sendiri. Sudah Pak, nggak usah ngomong tentang Tuhan Yesus. Saya yang punya hidup. Jadi saya datang saudara, nggak sempat ngomong, dia yang khotbah kepada saya. Ya, dia bilang sudah Pak, jangan cerita. Saya yang ngatur hidup saya. Yang penting saya happy. Hidup ini milik saya. Saya akan habiskan seperti yang saya mau. Bapak tahu enggak? Kalau mati, manusia itu surga neraka enggak ada Pak. Kalau kita mati itu kayak kertas, dibakar habis. Jadi CO2 dan H2O. Ngapain Bapak? Itu surga neraka itu adalah ilusi orang miskin. Supaya enggak terlalu susah, dia harus menciptakan. Sudahlah Pak. Saya bilang sama keluarganya, kamu tetap berdoa loh. Sebab kalau sampai papamu tidak mau, tidak ada no second chance. Tidak ada kesempatan kedua untuk dia terima Yesus kalau sudah mati. Saudara, itulah manusia. Ya, so, begitu keras hatinya. Tahun 2000 saya membaca artikel namanya seorang bapak namanya Bill. Jadi dia dapat lotre atau undian sebesar 1,8 juta pound sterling. Sekitar 36 miliar rupiah. Tidak ada yang kaget, ini semua orang miliarder di depan saya ya. 36 miliar, saudara. Puji Tuhan. Dan familinya itu seorang lawyer pengacara. Dia bilang begini, kamu gawat, kamu pemabuk, kamu pemain narkoba. Kalau kamu diundang di interview di TV itu dan kedapatan kamu mabuk, bau alkohol, bisa-bisa undiannya jadi batal. Oke, aku akan susun strategi buat kamu. Ya, dan 2 minggu itu dia dipersiapkan saudara. Dia mulai tidak mabuk, dia mulai tidak main narkoba lagi saudara. Dan dia datang di wawancara itu saudara. Dan akhirnya dia diputuskan layak untuk menerima hadiah 36 miliar.
Mulutnya yang biasanya ngumpat orang. Jangankan keluarga, saudara, binatang diumpat sama dia. Dimaki-maki, saudara. Ya, tapi hari itu dia polite. Dia sopan. Dan hari itu dia pulang membawa uang 36 miliar. Tapi izinkan saya cerita, saudara. Tidak lebih dari 1 minggu. Dia kedapatan mabuk lagi. Itulah manusia. Bahkan lebih parah mabuknya. Karena apa? Karena dia kaya. Dan tragisnya, 1 tahun dari dia dapat hadiah, dia didapati mati overdosis dalam rumah mewahnya. Why? Karena itu manusia. Termasuk saya. Daging kita ini suka yang begitu-begitu. Daging kita ini suka akan dosa. Ya, saudara-saudara, overdosis. Saya mau tanya, kalau begitu, apakah pil berubah? Tidak. Ternyata 36 miliar itu tidak bisa menyucikan mulutnya dari umpatan. Karena apa? Karena umpatan yang keluar di mulutnya berasal dari sumber dosa, yaitu di dalam hatinya, saudara. Saya suka bilang, ini yang berubah cuma casingnya. Handphonenya serinya tetap, saudara-saudara. Saya suka ngomong bahwa kontennya sama, kontainernya berubah. Ya, kontainernya berubah, tapi sebetulnya isinya sama. Dan itu semua kita yang ada di sini. Termasuk saya juga. Kita ini semua manusia berdosa. Gak ada harapan buat kita. Saudara-saudara, ini ada cerita lucu ya. Saya kalau ada waktu dan pabrik tidak terlalu sibuk, saya suka nganter jemaat sendiri ke Israel. Mau cerita sudah guyu dulu saya, saudara. Karena saya melihat ibu-ibu yang saya antar itu kan hamba-hamba Tuhan. Iya toh? Mulai guyu itu istri saya ya. Saudara, masuk di breakfast makan pagi. Saya bilang, ini acara saya bawa tour kan jam 9 pagi. Jam 7 kok pada semua sudah makan. Lah yang menarik perhatian saya adalah, ngapain kok makan pagi bawa tas besar? Nah, mulai nangkep saudara ya, mulai nangkep saudara. Ternyata saudara tahu kenapa ibu-ibu bawa tas makan pagi? Waduh, ternyata saudara, kecepatan ibu-ibu itu memindahkan telur, ya, roti dan lain-lain ke dalam tasnya itu mengalahkan kecepatan cahaya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa. Saya ingin menunjukkan bahwa gini, everybody itu greedy. Serakah, betul enggak? Anak kita enggak pernah diajari, kamu jangan boleh kasih ke orang lain ya. Tapi dia sejak kecil sudah serakah. Enggak boleh, ini punyaku. Kasih dong koko, kasih aja. Mau, nangis. Dia tahan. Siapa yang ngajari? Daging manusia. Everybody. Apalagi saya, semua kita. Ya, dan 2 bulan yang lalu, bulan Februari, Wings membuka 2 pabrik di Afrika. Saya harus datang terbang ke sana. Di hari terakhir, saya makan pagi dengan bos. Dan kemudian ada yang menarik. Saya ketemu dengan katanya itu kalau baju seperti itu adalah baju pejabat di Nigeria. Saya perhatikan dia rapi makannya, ya bajunya rapi seperti pejabat Nigeria. Dia duduk 2 meja di depan saya. Dan yang saya lihat adalah dia bawa tas besar ya. Saudara tahu, saya ini sudah trauma kalau melihat ibu-ibu makan pagi di hotel bawa tas besar, Pak, betul. Ya, saya trauma. Jadi bos sudah pergi, saya itu kepingin tahu, saudara, apakah ibu Indonesia hamba Tuhan podo ae ambek ibu-ibu di Nigeria. Dan saudara, tebakan Bapak betul. Ternyata dia lebih cepat daripada tangan-tangan ibu di Indonesia. Ya, dia pindahkan semua. Apa artinya? Everybody greedy. Setiap kita ini serakah. Padahal di dalam base, saudara, ibu-ibu tadi yang bawa, gak bisa menghabiskan. Dia tawarkan kepada teman, kamu masih mau, saudara. Artinya apa, saudara? Ya kalau bawa 1 atau 2 masuk tas,
pendetanya enggak malu, saudara. Tapi kalau tas penuh sama makanan, itu tandanya apa, Ma? Soko. Serakah. Saudara-saudara, apalagi Bapak Ibu, menjelang kedatangan Kristus kedua kali ini, iblisnya makin milenial. Iblis gengsi keluar semua, saudara. Menggoda kita semua ini lebih berat, makin mahir. Iblis menggoda kita makin ganas, makin sering menggoda kita. Makin kuat menggoda kita, makin kuat menarik kita untuk makin jauh dari Tuhan. Kita ditarik terus oleh keadaan, makin cinta uang. Dan bukan itu aja, ditarik, dijauhkan dari Tuhan. Saudara, kita makin ditarik ke bawah, Bapak Ibu, makin duniawi. Saya suka berkata, sebetulnya bumi ini sudah kena tsunami dosa di mana-mana. Dan cilakanya, dosa sudah merembes, sudah masuk ke dalam gereja Tuhan. Gereja yang mestinya menjadikan Yesus sebagai kepala gereja. Tapi justru mamon, duit, jen, jadi kepala di dalam gereja. Gereja sudah kehilangan artinya sebagai gereja Tuhan. Kadang-kadang pendetanya jadi Tuhan. Kadang-kadang orang kaya jadi Tuhan. No way. Tidak ada harapan, saudara-saudara. Semua kita tidak ada harapan. Sampai Yesus mati buat kita di atas kayu salib. Itulah arti Paskah sesungguhnya. Dia mati buat saya, buat saudara. Dan dia bangkit juga buat kita. Dan dia memberi jalan yang baru buat kita. Mari kita baca sama-sama, saudara. Inilah jalan yang baru, yang belum ada sebelumnya. Dalam bahasa Yunani, prospatos, yang memberi hidup yang tak berujung dalam kerajaan Allah. Yang telah dibuka oleh Kristus bagi kita melalui tabir suci, melalui kematiannya untuk kita semua. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kita itu saudara tidak ada yang baik. Daud berdoa apa saudara? Tuhan, kalau engkau berperkara dengan hambamu ini, orang sekelas Daud yang berkenan itu Bapak Ibu sekalian. Tapi dia berdoa begini, kalau engkau berperkara dengan aku, jangan Tuhan. Sebab di antara yang hidup, apa saudara? Tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberi jalan yang baru buat kita. Kasih tahu sebelahnya, aku punya jalan yang baru. Yaitu jalan apa saudara? Jalan, yaitu jalan sempit. Jalan salib. Namanya jalan ketaatan. Ada seorang bapak kalau pulang ke rumah, ya anak-anak bilang, awas, papa datang. Semua masuk saudara. Istrinya baik-baik. Tiba-tiba diubah. Dia bilang, saya tidak nyangka Pak Yusuf. Kapan saya berubah kayak begini? Tiba-tiba dia sangat dirindukan. Kalau dia tugas pergi ke luar negeri saudara. Anak-anaknya kangen video call. Papa kapan pulang? Istrinya tanya kapan kamu pulang? Dulu, waduh pria kayak gini sudah pulang. Kasihan anak-anak. Ya, tapi tiba-tiba berubah. Saya bilang sama dia, itu karena anugerah. Itu bukan kamu, itu bukan aku. Itu pasti anugerah Tuhan memampukan kamu. Karena kamu mau di jalan yang namanya jalan ketaatan. Jalan yang namanya jalan sempit, saudara-saudara. Dan kita diubahkan. Ada orang berkata, bagaimana Pak Yusuf? Tidak mungkin. Namanya ikan mana bisa terbang di angkasa Pak. DNA-nya, kodratnya, ya dia berenang di dalam air. Pak, bagaimana Pak bisa? Ayam jago bisa berenang di samudera, tidak bisa. Bagaimana manusia bisa suci? Apalagi saudara,
visi gereja House of Grace itu, saudara, kalau ditampilkan nanti ya, menjadi serupa dengan Kristus. Waduh. Mungkin saudara nggak berat, tapi buat saya itu minta ampun ya. Merangkak pun belum bisa. Saudara. Tapi karena anugerahnya turun pada kita. Kita dimampukan, kita dibuat bisa. Kita tidak lagi duniawi. Sebab itu pada pagi hari ini saya mengajak setiap Bapak Ibu sekalian. Mari saudara-saudara kita datang pada Tuhan dengan taat. Dia katakan bahwa dia datang ke dunia untuk pembebas dosa manusia. Katakan amin. Tidak ada orang hebat manusia yang bisa membebaskan dosa manusia lainnya. Kecuali except Tuhan yang kita sembah. Dia membebaskan kita dari dosa. Dan kemudian dia mengajari kita. Dia menuntun kita di jalan yang namanya jalan salib, saudara-saudara. Jalan yang penuh dengan ketaatan. Belajar untuk di jalan salib. Ini saya dan istri, semua saudara yang jemaat lama pasti mengenal. Dolar masih 2.000, uang kami ditipu justru sama jemaat sendiri. Habis total bersih uang tabungan kami. Karena ingin bantu jemaat di sini. Hampir 300 juta saudara. Itu uang semua, nggak ada lomboknya, sayurnya nggak ada, saudara. Duit kabeh. Dan habis bersih uang itu. Tapi Ailing belajar untuk taat. Mestinya bisa balas. Mestinya jaksa telepon dihukum berat. Tapi kami bilang apa? Forgive him. Ampuni dia. Kami belajar untuk taat, saudara. Belajarlah untuk taat. Mungkin saudara bisa marah, bisa dendam, bisa balas. Tapi saudara taat sama Tuhan. Ada amin. Diajak berdosa, oh tidak mau lagi, saudara. Belajar untuk taat sama Tuhan. Bapak Ibu jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Saya berdoa begini, biar jalan salib, jalan ketaatan adalah warna yang paling dominan di dalam kekristenan. Orang Kristen itu dominannya bukan mobilnya, bukan karirnya, bukan kedudukannya, bukan pangkatnya, bukan kehebatannya, tapi salib yang dia pikul. Itu menjadi kebanggaan, menjadi kesukaan buat setiap kita. Dan makin hari kita diubahkan, makin serupa dengan gambar anak domba Allah. Menjadi hari, lebih hari menjadi seperti Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian yang datang di ibadah perdana ini. Mari kita belajar sama Tuhan. Untuk memikul salib kita setiap hari. Melewati proses. Jangan takut gagal Bapak-Bapak. Ibu-ibu jangan takut gagal. Karena Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita ini bukan malaikat. Yang kalau sekali saya salah digebok. Saudara Lucifer itu malaikat. Ya. Tidak punya darah dan daging. Sekali salah dihukum, dicampakkan kemudian jadi iblis, jadi Lucifer. Dia nggak punya daging. Dia kalau melihat tumpukan duit merah 100.000 di mimbar ini, matanya nggak melotot. Dia nggak tertarik. Bilang sebelahnya, kamu tertarik nggak? Malaikat nggak tertarik. Dikasih gangdo bisnis bersama. Dia nggak tertarik. Ribuan tahun dia menyembah. Dia melihat muka dengan muka. Face to face. Dia ada di dalam hadirat Allah. Ribuan tahun dia menyembah. Jadi pemberontakannya itu bukan dari luar. Karena tidak ada yang mempengaruhi dia. Itu tempat maha suci. Pemberontakannya berasal dari mana? Dari dalam dirinya sendiri. Makanya dia salah, langsung dihukum. Kita enggak begitu, saudara. Tuhan ampuni kita. Kita terus belajar melewati proses. Ya, Tuhan sulit ngampuni orang ini. Yang itu bisa, yang ini enggak bisa Tuhan. Ya, tapi saudara belajar. Dan Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Saudara, saya cuma mau begini, ini menjadi doa kita sebelum pulang. Apapun yang kita punyai, saudara. Ketenaran saya, semua trofi saya, semua piala saya, 42 tahun di Wings. Ya, saya meng-create karena Tuhan yang baik memberi formula-formula yang luar biasa di tangan saya. Semua nggak bisa saya bawa ke surga.
Mungkin saudara berkata, aku orang punya rumah paling mahal. Aku orang terkenal. Kalau hamba-hamba Tuhan mungkin jadwalnya, khotbahnya, 1 hari bisa 3 kali. Dia terkenal di mana-mana. I'm telling you the truth. Tidak bisa dibawa kemana-mana. Semua akan berakhir seperti ini. Dan saya berharap setiap kita yang datang pada pagi hari ini berakhir seperti sebelah kanan bawah. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bapak-bapak, kalau kita pulang ke surga, Tuhan itu nggak pernah bangga sama prestasimu. Forget it. Tuhan nggak pernah tanya, oh kamu hebat nak, ya kamu pengusaha unggul, hebat kamu pintar cari duit. No. Ibu-ibu Tuhan nggak pernah tanya tentang kecantikanmu, tentang kebaikanmu, enggak. Yang dia tanya gini, berapa jumlah salib dan ketaatan yang engkau pikul pada waktu engkau mengikut Yesus. Make sure, pastikan hari ini saudara tidak berada di jalan lebar. Tapi kita di jalan yang sempit. Yang hari-hari ini tidak banyak orang Kristen suka loh tuh saudara di sana. Jalan itu rame. Penuh dengan ketenaran, kemewahan, segala macam. Hiruk pikuk dunia. Tapi biar semua saudara yang datang pagi hari ini, kita tetap pikul salib kita. Coba pegang punggung kita, masih ada salibnya. Haleluya. Ibu-ibu, saya tahu, saya merasakan dalam roh saya. Ada banyak saudara, ibu-ibu yang sudah bertahun-tahun melewati jalan salib yang sepertinya tidak ada ujung pangkalnya. Tetap setia ya Bu. Tetap setia. Tetap taat sama Tuhan. Jangan balas, jangan lakukan apa-apa kecuali taat sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ayo saudara, ikut jalan salib. Karena Tuhan kita sudah memberi teladan kepada kita. Dia ada Tuhan, mau jalan di jalan salib, jalan taat. Kita juga anak-anaknya harus belajar berjalan di jalan taat. Anak-anak yang mungkin dibesarkan dalam keluarga yang broken. Kamu ingin berontak, kamu ingin marah sama Tuhan. Ya, saudara, mari anak-anak, pemuda-pemudi taat sama Tuhan. Ya, lewati proses. Lewati saudara proses itu. Bapak Ibu sekalian, akan ada reward untuk kita semua. Saya pikir khotbah saya sudah selesai. Saya mau akhiri dengan cerita ini, saudara. Satu kali ada 2 orang pemuda yang soulmate ya, teman dekat, akrab, sahabat baik. Punya hobi yang sama, yaitu mabuk. Ya. Dan hari itu saudara, ada hukum yang mengatakan kalau kedapatan mabuk, masuk penjara dan hanya bisa keluar, saya hitung harganya itu kalau dikurskan kira-kira sekarang 9 juta rupiah. Dan ternyata Bapak Ibu, 2 orang ini mabuk bersama-sama. Seperti yang biasa dia sudah sering lakukan. Sampai mereka dua-dua harus masuk ke dalam penjara. Tapi sayang, yang satu pemuda itu anak orang kaya. Yang satu anak seorang janda tua yang sangat miskin. Ya. Jadi apa yang terjadi? Tidak pakai lama. Kenapa? Karena besoknya dia sudah keluar Pak. Dengan mudah orang tuanya menebus dia keluar. Enggak pakai 24 jam lebih. Tapi saya mau tanya. Bagaimana dengan pemuda? Anak janda tua miskin. Oh waktu saya baca saya enggak tahan. Ibunya yang sudah tua bekerja sebagai pekerja berat. Ya mungkin seperti kuli bangunan. Dan setiap kali ibu ini membesuk anaknya selalu melihat. Kok tangannya ibunya tambah lama, tambah penuh luka. Ya memar. Saudara-saudara merah-merah. Ibunya bilang,
tenang aja nak. Ibu sudah kerja dan tunggu ya. Ibu kumpulkan uang. Suatu hari kamu pasti keluar dari penjara ini. Jangan susah. Ibu akan bayar. Supaya kamu bisa keluar. Sampai satu kali saudara. Ibunya menepati janji. Ya. Orang tua itu kalau janji pada anaknya berusaha sekuat tenaga untuk menepati. Tapi belum tentu anak ya. Dan apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba anak pemuda ini melihat kaki ibunya bengkak. Dan dia mulai meneteskan air mata. Dia bilang, ibu kenapa? Oh ibu baru kejatuhan batu. Tapi jangan lihat nak, jangan lihat kaki ibu. Hari ini kita keluar. Dia peluk anaknya. Dia datang kepada polisi dan dia keluar. Tapi saya mau tanya saudara. Apa yang terjadi dengan kedua anak ini ketika mereka bertemu lagi. Namanya soulmate, namanya teman baik. Dia ketemu lagi saudara. Dan apa yang dilakukan oleh pemuda anak orang kaya? Come, join me. Ayo kita mabok lagi. Saudara tahu apa jawaban daripada anak janda tua yang miskin ini? Dia bilang, no. Karena kamu keluar dari penjara dengan cara yang mudah. Karena ibumu, orang tuamu, papamu kaya. Tapi tidak dengan aku. Ibuku membayar dengan bengkak, dengan luka. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita dibebaskan dari jurang yang tak terseberangi itu. Bukan dengan kerja keras. Tapi dia mati di kayu salib. Buat orang seperti saya. Dia mati di kayu salib buat kita semua. Dia membayar hidup kita dengan lunas. Tunai. Mari pagi hari ini berdoa bersama saya. Dan saudara berjanji begini, Tuhan. Sejak hari ini menjadi hari Minggu yang tidak pernah aku lupakan. Aku bahkan belajar untuk taat sama Tuhan. At any price. Aku akan ikut Tuhan. Sampai Tuhan memanggilku. God bless you. Tuhan mencintai saudara. Ayo kita tunduk kepala. Ayo kita datang pada Tuhan. Thank you ya Tuhan. Thank you Rajaku. Ya Ramaku. Oh Ramaku ya. Ku bawa hatiku, penyembahku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahku, ku semakin berkurang. Tanpa mic, Yesus makin keyboard saja. Mari jemaat, ku bawa hatiku. Mari bawa hati kita. Say to Jesus only. Makin apa? One more time, sekali lagi. Ku bawa hatiku. Oh yes, bahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ayo katakan sama Tuhan. Oh yes. Kehendak
mengiring Yesus. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin lukanya. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Mari angkat hatimu. Oh, yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal. Apa saudara? Hendak di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Oh, yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Mari angkat kedua tangan saudara, hampiri Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua akuku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kita akan sembah Dia beberapa waktu saudara. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ayo sembah. Mari yang di balkon sembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya tidak mengenal anak ibu, tapi anak ini akan jadi hamba Tuhan. Dia mengerti apa yang saya khotbahkan. Jaga dia baik-baik. Jaga bataka. Ayo sembahyang. Ayo hampiri Tuhan. Ada yang sakit, hari ini Tuhan sembuhkan saudara. Jaga bataka. Ada yang tidak bisa mengampuni, hari ini ampuni, lepaskan. Saya melihat beberapa saudara yang lagi mengandung, tumpang tangan. Ayo sembahyang. Doda patakas. Terima kasih. Terima kasih. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa.
Terima kasih. Mari taruh tangan kita di dada dan berdoa dengan saya. Kami mau Tuhan, ini menjadi doa kami. Waktu Tuhan datang, atau waktu kami dipanggil Tuhan pulang. Engkau boleh bangga kepada kami. Bukan atas uang, atas rumah, kehebatan, keterkenalan. Tapi Tuhan boleh bangga. Karena kami selama hidup belajar taat sama Tuhan. Ajari kami taat ya Tuhan. Sebab kami tidak sanggup, kami tidak bisa. Kami manusia yang lemah tanpa Tuhan. Hari ini kami berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong semua kami yang ada di ruangan ini. Terima kasih buat ibadah perdana yang luar biasa. Yes. Karena ada Tuhan di sini. Amin. Terima kasih buat kesembuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan juga menyembuhkan bukan cuma fisik kami. Tapi juga Tuhan menyembuhkan bisnis kami. Tuhan menyembuhkan keluarga kami, anak-anak kami. Mungkin suami atau pasangan kami yang mungkin tidak ada di tempat ini bersama kami. Thank you so much. Terima kasih. In Jesus wonderful name. Nama Tuhan yang mulia, yang paling indah dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap saudara yang mau memikul salib, katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, istri saya akan bersaksi. Saudara diberkati pagi ini, amin. Haleluya. Boleh katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, dia sungguh sangat baik. Hidup yang diberikan ini dari Tuhan, amin. Amin. Keluarga yang diberikan untuk kita itu juga dari Tuhan. Bisnis yang kita punya itu juga Tuhan yang kasih. Yes. Saya berkata gereja ini, gedung ini ada. Ini juga Tuhan yang kasih. Amin. Karena saya boleh berkata sekalipun kita punya uang yang banyak. Kalau kita boleh membangun sebuah gedung gereja atau jemaat di tempat ini juga enggak bakalan gampang. Saya bersaksi ketika saya berdoa untuk memutuskan untuk membeli tanah ini, itu sangat tidak mungkin. Karena dari pihak manajemen Citraland bilang, Pak Yusuf, sudah 3 gereja beli tanah, gak bisa membangunnya. Bapak lebih baik pikir lagi. Kami tidak menolak Pak, tapi saya memberi Bapak mikir lagi. Sayang uangnya Pak, ini jalan besar, harganya sangat mahal. Betul saya tahu mahal. Bapak Ibu, apa yang menguatkan kami berdua untuk memutuskan tempat ini? Ketika kami melihat tempat ini, langsung Pak Yusuf bilang, gereja harus ada di tempat ini. Gimana caranya? Ayo kita berdoa. Saya ajak semua pemimpin, sudah setuju. Belum tahu harganya loh saudara berapa. Saya baru tahu ini tanahnya paling mahal di Northwest ternyata. Sekarang sudah naik lebih mahal lagi. Waktu kami membeli itu masih jalannya separuhnya ini. Belum 40 meter, masih 20. Ini sekarang udah 40. Kemudian saya pergi ke sebuah retreat. Saya bilang dengan beberapa teman saya, salah satu ibu gembala di tempat ini, Bu Charlie, ayo pergi retreat. Ini ada retreat, kita berlima pendoa-pendoa. Kalau Tuhan ngomong beli, pulang beli. Saya ngomong, terus belinya berapa? Ya kudu sepakat. Saya pergi retreat. Di retreat itu kan retreatnya orang-orang apa itu? Pendeta-pendeta ya gitu ya. Kok bisa ngomongnya itu beli tanah, bangun gereja. Kayak saya itu berlima itu diajari gitu loh. Kamu nanti kalau beli caranya gini, bangunnya gini. Sampai 2 sesi terus kami pulang.
Lah waktu makan seorang hamba Tuhan ada di tengah-tengah saya, Pak Jeffrey tanya, Bu Ailing ikut retreat ada pergumulan ya, mau bangun gereja. Iya Pak, duit katanya, jadi meja makan itu, beli katanya gini. Saya bilang, gak main-main Tuhan itu, berarti betul ini kita disuruh beli. Kemudian saya berdoa konfirmasi semua, oke, kita maju yang tadi. Jadi waktu saya ditanya, Pak pikir lagi, saya bilang, enggak pakai pikir lagi, Tuhan yang suruh, kami taat beli. Haleluya. Kalau enggak bisa bangun, kalau tidak keluar izinnya enggak boleh satu bata pun enggak boleh loh Bu. Katanya, tidak apa-apa, Tuhan pasti kasih izinnya. Saya ngomong gitu ya, sudah gambar semua, gambar-gambar, gedung ini digambar, ini seorang arsitek. Saya sampai hari ini bersyukur ya, free semua ini gambarnya. Terima kasih kalau ini direkam nanti yang dengar. Ya, kemudian kami membeli tanah ini. Hanya bisa bayar DP. Karena mahal itu tadi. 1, 2, 3 katanya sekalian yang besar katanya gitu. Ibu ini yang bilang sama ini. Dan tanggung jawab ya, saya ngomong itu karena saya yang itu maju. Setelah kami membayar cuma DP, kami mengajukan KPR. KPR-nya itu dicicil 5 tahun. Jadi ini masih KPR, saudara, masih utang panjang, masih 5 tahun ya. Kemudian kami sudah membeli, saudara, bersyukur KPR-nya di ACC kami bisa pinjam. Puji Tuhan sekarang sudah 19 bulan kami menyicil, tidak pernah terlambat. Haleluya ya. Haleluya, semua jemaat dukung kayak orang nyicil itu saudara, tiap bulan cicilan dibagi 150 orang loh cicilan. Ya ada yang mogok, nanti ada yang ganteni lagi seperti itu. Kemudian sudah bisa beli tanah, bangunnya bagaimana? Semua itu bersuka cita baru beli tanah. Kok gak mikir ya orang-orang itu ya, ini kontrakan kan sudah habis gak bisa diperpanjang. Bangunnya sama apa? Ibu ini ngetawain saya yang di depan ini. Ciailing katanya gitu, ngamanggil saya gini. Wis gak usah khawatir, kok ono duwe tenang aja katanya gitu. Iya Ci, ya apa carane gini. Saya ngomong gini, pinjem siapa? Nggak ada yang mau minjemi. Saya tanya orang ini, nggak ada yang nulungi. Nah ini kan nggak bisa dibangun. Saya beritahu, kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan yang bekerja. Tadi Pak Thomas bilang 15 tahun kami berdoa untuk punya gedung saudara. Oh jadi gembala itu kalau ngontrak ngale-ngale usung-usung itu soro saudara. Setiap pindah gereja jemaatnya hilang separuh. Karena kan gak mau ikut, yang satu kejauhan, yang sini gak bisa. Nah akhirnya kita bilang ini wis terakhir Tuhan, harus bisa. Saya nangis di satu ibadah, saya bilang Tuhan beri saya kesanggupan untuk bisa membangun. Dari mana uangnya Tuhan? Kami cuma bisa membeli dan kami sudah mengurus izin. Bagaimana Tuhan? Tuhan berkata kepada saya, ini yang saudara harus bawa pulang. Tuhan berkata satu kalimat, nak jangan takut. Aku yang ingin memberikan gedung gereja itu untuk jemaat ini. Aku sangat mencintai jemaat ini. Kalau Tuhan bilang kepada Bapak Ibu dalam doamu, nak jangan takut, percayalah. Nak, aku yang tolong kamu, Tuhan pasti tolong. Amin. Amin. Bagian kita cuma percaya. Saya bilang Tuhan terima kasih, aku percaya. Setelah itu kami ngurus izin. Izin yang sulit itu. Dan Tuhan berkata di Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu ayat pegangan kami mulai tanda tangan tanah sampai bangun. Saya pasang di pintu lobi Lukas 1 ayat 37. Supaya itu mengingat kita dalam segala hal. 2 bulan kemudian proses perizinan sudah titik terang. Semua warga sekeliling ini tanda tangan sudah mintanya 60 sampai 140 lebih.
Semua mendukung, Pak kami mohon di tempat ini tidak ada gereja. Jadi gereja House of Grace ini gereja pertama kali di Citraland Utara. Ini pejuang-pejuangnya orang-orang Bukit Palma ini. Ya banyak sekali ini bapak-bapak ini. Jadi beribadah ini banyak jemaat baru karena mereka adalah pendukung kami waktu kami ngurus izin. Yang menemani suami saya ini saudara. Sampai jam 11 malam ngopi sama Pak RT, Pak RW, Pak Lu. Sampai sekarang lurah, camat, RT koyok konco. Telepon-teleponan. Kemarin malah ngajak syukuran 40 orang di bawah itu. Semua datang minta diundang. Minta foto semua. Haleluya, karena ganteng nih saudara ya. Saya atau yang ngelem karena punya saya ini. Haleluya, Tuhan jawab doa saya. 2 bulan kemudian ketika perizinan semua sudah clear, tinggal nunggu secara Pemkot keluar ya, semua sudah selesai tinggal Pemkot. Waktu itu Tuhan mengabulkan doa saya. Tanah gereja yang pernah beli 8 tahun yang lalu yang mangkrak tanah itu gak bisa dibangun. Gak dapat izin di daerah Sumur Welut. Tanah itu ditawar orang. Sekali tok nawar langsung tak kasih saudara. Dia tanya, Bu tanahnya mau dijual? Iya. Berapa harganya? Bingung saya jawab. Karena belinya sudah lama. 1M belinya cuma 1M. Tak awur sama ini. 4,2 saya ngomong gitu. Karena saya butuh uang untuk bangun itu sekitar 4M gitu loh. 4,2. Bu boleh 4M. 10 menit lagi saya cuma pura-pura. Maaf ya saya rundingan dulu sama suami saya ngomong gitu. Terus dapat 10 menit ini bilang cepetan jawaban ini butuh duit. Terus saya jawab saudara. Tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Loh 8 tahun itu loh tak pasangi pelang dijual itu gak ada yang nawar satu pun gak ada. Karena daerahnya itu ya mungkin gak pas gitu ya, pembelinya gak pas atau gimana saya gak tahu. Hari itu saya ACC langsung. Bu, boleh sama suami saya, ayo kita transaksi. 1 bulan kemudian kita ngantongi uang 4M saudara. Wes langsung ini dikerjakan dalam waktu gak sampai 1 tahun. Berapa ya? 9 bulan. 6 bulan sudah selesai secara fisik. Orang WA semua, cek cuma peti gedung itu, wes 24 jam saudara. Ya, ini semua sound system baru selesai tadi malam loh saudara. Karena kami pindah dari yang lama, minggu lalu tuh masih di Spasio. Ini semua alat musik masih di sana. Nah itu Selasa, Rebo, Kamis itu osong-osong ini saudara. Ini jemaat kita yang dari Spasio itu sudah remek-remek saudara. Kemarin itu Ibu Gembala, Bapak Kembang, kita ini masih nyapu-nyapu ini saudara. Bisa masuk lobi yang begitu bagus itu dipel tadi malam jam 8 malam saudara. Oh haleluya. Ya saya mengucapkan terima kasih kepada semua dukungan dan saya boleh berkata, bagi Tuhan apa saudara? Tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdiri, kita bersorak, kita memuji Dia. Haleluya. Ayo kita naikkan pujian. Hari ini adalah hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Angkat tangan sama-sama. Ku mau tetap bersyukur. Anak-anak muda senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Dari awal sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Mari bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi. Boleh kasih tahu sebelah kiri kananmu, saudara berkata, akan ku pikul salib apa? Kasih setiamu ku bertahan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi berkata, sebab hari ini hari yang terbaik. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Percaya kemurahan kebajikan melimpah buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita berdiri bersama-sama, saudara. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi ku sembah Yesus seumur hidup. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, Sang Shalom itu memenuhi setiap aspek hidupmu. Dimanapun engkau berada, apapun yang engkau kerjakan, Allah senantiasa menyertaimu. Dan kasih Kristus akan membawamu memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal engkau, dan persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus akan menolongmu, akan menghiburmu
akan membawa engkau sampai engkau beroleh kemenangan dalam setiap langkah hidup. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Tuhan. Selamat hari Minggu saudara.